Pak, pertanyaan pertama mungkin terkait berapa sih bisa menghasilkannya mungkin ya Pak ya, kurang lebihnya. Iya, Pak. Nah, sebetulnya setiap platform digital itu berbeda-beda aturannya Pak. Kayak YouTube itu pertama mereka harus ada syaratnya dulu 1000 subscriber, 4000 jam tayang. Nah ini yang biasanya bikin kita tuh ngeri-ngeri sedap, udah bikin konten banyak-banyak gitu ya, udah konsisten, ternyata ini udah setahun, 2 tahun, 3 tahun enggak juga gitu, nyampe 4000 jam tayang. Nah, karena sekarang eranya digital dan mungkin entah orang Indonesia yang memang pada kreatif atau gimana gitu Pak ya. Saya juga salah satu yang memang pernah bergelut di situ. Jadi di saat kita pengunjungnya memang nggak ada, kita buat pengunjung sendiri gitu Pak. Gitu. Kita buat aja pengunjung sendiri, jadi ditonton sendiri ini. Dan itu kejadian Pak, yang bahkan ini kalau disampaikan juga luar biasa Pak. Di kota Tasik namanya itu dia udah bolak-balik naik haji gara-gara YouTube gitu Pak, karena penghasilannya sebulannya 1 miliar lebih lah gitu Pak siapa gitu ya, lupa lagi saya ininya. Cuman pada intinya dia ngakalin Pak YouTube-nya, kontennya mah cuma kayak mau bilang anak apa aja kegiatan yang memang bisa di video. Dia itu merekrut santri-santri dari mana gitu Pak, ada saya sempat diskusi juga, cuman namanya tuh agak aneh panggilan Pak Hajinya. Terus juga saya di saat ketemu juga puntennya Pak nggak yakin gitu sama orangnya. Ya, yakin Pak, itu saya nggak yakin sama orangnya, ini teh beneran penghasilannya segitu gitu, karena dia datang ke saya aja sendal swalomnya udah sobek, tapi penghasilannya miliaran kan. Agak-agak kaget gitu. Tapi pas masuk ke rumahnya, handphone itu sampai dijajarin pakai ini Pak, pakai rak gitu. Jadi dia punya berapa ratus karyawan, satu karyawan itu kalau nggak salah pegang 100 handphone gitu. Jadi dia play-playin aja video-video yang dia buat tek gitu. Nah cuman kan itu juga harus pakai metode Pak, harus ada caranya gitu. Bahkan orang Banjar juga beberapa waktu itu udah ada yang sempat melaksanakan itu, dan juga mendorong untuk dakwah juga. Saya pernah gitu, dulu ada namanya Indra, guru SMK 2 Banjar juga melakukan itu gitu. Dia sampai melakukan sosial eksperimen kayak bagi-bagi duit gitu Pak, tapi dari hasil YouTube-nya juga gitu. Nah itu kontennya juga sama gitu, dia ngasilin duit dari YouTube, hasil YouTube-nya dibagi-bagikan kayak ke fakir miskin yang di pinggir jalan gitu Pak, sosial eksperimennya dia gitu dan lain sebagainya. Cuma tidak berlanjut karena memang yaitu aturan si platformnya itu berubah-berubah Pak. Makanya kalau ditanya berapa sih penghasilan dari YouTube sendiri, jujur untuk saat ini secara penghasilannya hitungannya dolar Pak. Kita mengikuti kurs dolar. Kalau misalkan dolar 15.000 ya kita pendapatannya minimal kan 1 bulan itu harus 100 dolar Pak, baru bisa ditarik. Berarti kurang lebih harus 1,5 juta lah baru kita bisa menghasilkan. Tapi kalau dalam 1 bulan tidak mencapai 1,5 juta, biasanya diakumulasi dengan bulan berikutnya. Minimalnya pokoknya mereka dari YouTube itu transfer 1,5 juta lah gitu kurang lebih. Tapi kalau dolarnya 13.000 ya berarti minimal 1,3 juta gitu. Nah, cuman aturan yang terbaru sekarang setahu saya bukan 100 dolar. Jadi dia mengakumulasikan kalau nggak salah si YouTube itu minimal Google Ads, karena menggunakannya Google Ads ya. Nah si Google Ads-nya itu 1,3 juta gitu Pak. Minimal 1,350 baru bisa cair gitu, ditransfer secara langsung. Dan itu juga per tanggal 20 kalau nggak salah. Per tanggal 20 atau per tanggal 11 gitu. Karena saya udah lama banget menyerahkan ke tim Pak, jadi tahunya pokoknya diakumulasi selama 1 bulan pendapatan segini bayar karyawan gitu. Jadi udah hampir nggak tahu isi si transferan itu berapa sih dari YouTube dan lain sebagainya gitu ya. Cuma pada intinya kayak TikTok. Nah kalau TikTok bisa langsung Pak,
cuman dia ada limit transfer kalau TikTok. Tapi TikTok tidak menghasilkan dari sisi video. TikTok itu menghasilkannya dari sisi keranjang kuning yang memang pembelian itu entah itu affiliate ataupun kita dagang sendiri bisa Pak di TikTok, atau dari koin biasanya. Nah, biasanya yang dilakukan itu dakwahnya secara live atau ininya secara live baru dia bisa menghasilkan. Tapi kalau tidak live itu tidak menghasilkan, si videonya itu tidak menghasilkan royalti gitu. Beda dengan snack video mendapatkan royalti dari setiap postingan yang ditonton gitu Pak. YouTube, Facebook yang menghasilkan di saat ditonton itu YouTube, Facebook sama YouTube, Facebook sama snack video Pak. Nah itu menghasilkan langsung gitu, tapi diakumulasi per bulan kalau YouTube. Kalau Facebook juga sama, karena itu transfernya tergantung Bapak Ibu mau langsung ke rekening ataupun ke PayPal. Kalau zaman dulu, zaman saya awal-awal itu karena rekber atau rekening bersamanya itu cuma ada dari PayPal gitu ya, platform digital untuk transferan ini karena uangnya dari luar negeri. Nah menggunakannya PayPal. Tapi kalau zaman sekarang itu udah bisa menggunakan Dana, Oppo, e-wallet lain bisa lah gitu, kayak BCA dan lain sebagainya juga udah bisa kalau sekarang. Nah itu untuk platform tadi kembali untuk angkanya berbeda-beda Pak. Jadi setiap platform digital mereka punya aturannya masing-masing gitu. Cuma yang jelas untuk menghasilkan setiap bulan ininya mah ya paling YouTube sama Facebook gitu, hitungannya hampir kurang lebih sama. Cuman aturannya kalau di Facebook itu pertemanannya berapa, jam tayang sama. Aturannya diawali pasti dengan pertemanannya minimal sekian, jam tayangnya minimal sekian. Saya agak lupa Pak tepatnya berapa, cuman kurang lebih rata-rata minimal 1000 pertemanan, 4000 jam tayang, itu biasanya aturan bakunya itu. Facebook bisa lebih rendah, bisa lebih tinggi daripada itu gitu. Terus dari short yang video-video cuma 15 detik, 10 detik juga itu bisa menghasilkan. Platformnya sama antara Facebook dengan Facebook dan YouTube gitu. Terus tadi apalagi Pak? Aduh maksudkan saya. Oh nah, untuk bimbing khusus betul Pak. Saya siap untuk ini, nanti juga untuk mempermudahnya lagi biar bisa diulang-ulang. Saya akan buatkan video memang khusus, tapi saya juga akan diskusi dengan Pak Haji Oni atau dengan MUI biar metodenya itu to the point memang untuk dakwah gitu ya mungkin Pak ya. Kalau di ini, tapi untuk komersilnya atau misalkan kayak channel dan lain, nanti saya akan share secara terbuka lah itu Pak insya Allah. Karena mungkin buat saya juga semakin banyak yang lihat mungkin jadi pendapatan juga Pak buat saya gitu. Nah, itu. Jadi simbiosis mutualismenya berjalan gitu. Ada lagi Pak? Yang ketiga tadi tuh kurang pede ya Pak. Kalau sebutan kurang pede sama Pak, jujur aja saya juga di awal-awal mah sama, kadangkala gini Pak, dari segi suara aja saya juga kayak ngerasa ini kok saya ngobrol kayak menge gitu, kayak kejepit gitu. Tapi kata orang lain biasa aja. Nah hal-hal kalau bahasa Sunda nama sawang sinawang Pak, kalau yang kayak gitu mah yang penting mah kemampuan, keinginan dan kemauannya aja didorong secara full gitu Pak. Ada lagi Pak? Izin, siap maka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Pak, perkenalkan saya Irfan dari Kujang Sari Langgansari. Notabene masyarakat di kami Kujang Sari itu pasti menggunakan Facebook yang biasa, termasuk saya juga dan istri saya juga termasuk pengguna Facebook biasa. Awal-awal